Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar siswa-siswi sekalian? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan membicarakan mengenai cerita fantasi. Apakah di antara kalian sudah ada yang mengetahui apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas. Di Indonesia, kita memiliki penulis hebat yang menulis berbagai cerita fantasi. Di antara penulis hebat cerita fantasi itu adalah Ugi Agustono dan Joko Lelono. Kamu juga dapat belajar menulis cerita fantasi dengan belajar secara tekun dan tidak takut berkreasi, karena Tuhan sudah menganugerahkan kemampuan berfantasi sebagai sumber kreativitas. Ayo, kamu manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Jika kamu tekun berlatih, kamu pasti bisa. Sebelum kita membicarakan lebih lanjut, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah teks narasi yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan hayalan semata. Jadi, dapat dipahami bahwa teks cerita fantasi lebih menonjolkan unsur imajinatif dan hayalan semata. Ciri umum cerita fantasi. Sebagai suatu teks yang berbeda dengan teks yang lainnya, cerita fantasi memiliki ciri-ciri umum. Di antaranya, yang pertama, ada keajaiban atau keanehan. Yang kedua, ide cerita. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Yang keempat, tokoh unik. Yang kelima, bersifat fiksi. Dan yang keenam, bahasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Yang kedua, ide cerita. Ide cerita fantasi terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah magic, supernatural, atau futuristik. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat berada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman, bisa di waktu lampau atau waktu yang akan datang. Yang kelima, bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata.
cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi. Dan yang keenam, bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol di dalam cerita fantasi. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Selanjutnya ialah jenis cerita fantasi. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, latar sezaman, dan yang kedua, latar lintas waktu. Yang pertama, latar sezaman berarti latar yang digunakan satu masa, yaitu fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Sedangkan latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah dan masa kini dan 40 tahun mendatang. Berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, cerita fantasi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, cerita fantasi total, dan yang kedua, cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semuanya tidak terjadi dalam dunia nyata. Sedangkan cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Demikianlah penjelasan untuk materi kita pada saat ini. Terima kasih dan selamat belajar.